di sebuah kampung yang masih asri, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Fahri dan Salsabila. Orang-orang di kampung mengenal mereka sebagai pasangan yang serasi. Fahri seorang pedagang bahan bangunan yang cukup berhasil. Sementara Salsabila adalah seorang ibu rumah tangga yang sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Rumah mereka sederhana, namun selalu terasa hangat. Tiap pagi, Salsabila menyiapkan sarapan dengan penuh cinta. Fahri akan duduk di ruang makan sambil menikmati aroma nasi hangat, sambal terasi, dan ikan goreng kesukaannya. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa rumah tangga mereka kelak akan diguncang badai besar. Anak mereka, Zahra, seorang gadis kecil berusia 6 tahun, selalu menjadi cahaya kebahagiaan. Tawanya yang renyah sering menghapus lelah Fahri sepulang bekerja. Salsabila pun tak pernah mengeluh, meski terkadang ia merasa sendirian menjaga rumah dan mengurus anak, sementara suaminya sibuk di luar. Namun, di balik wajah penuh senyum itu ada kegelisahan yang tak pernah diungkapkan. Salsabila, sejak beberapa bulan terakhir, ia merasakan perubahan dalam sikap suaminya. Fahri yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering terlambat dengan alasan pekerjaan. Ponselnya sering berbunyi, tapi Fahri lebih memilih keluar rumah untuk menerima panggilan daripada menjawab di hadapan istrinya. Malam-malam pun tak lagi hangat seperti dulu. Fahri sering tidur lebih cepat, membalikkan badan, atau pura-pura lelah agar tak perlu banyak berbincang dengan istrinya. Salsabila hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan rasa sepi yang kian hari makin menyesakkan dada. Tetangga masih memandang keluarga mereka dengan kagum. Wah, Fahri dan Salsabila itu pasangan ideal. Rumah tangga harmonis, anak manis, rezekinya lancar. Tapi mereka tak tahu, di dalam rumah itu ada hati yang mulai retak. Salsabila masih berusaha berpikir positif. Ia selalu berdoa dalam sujudnya agar suaminya dijaga dari godaan dunia. Namun entah mengapa, firasat buruk kerap menghantui batinnya. Di satu sisi, Fahri mulai merasakan sesuatu yang berbeda di luar rumah. Ada seorang perempuan lain yang perlahan masuk ke dalam hidupnya, sebuah godaan yang kelak menjadi awal kehancuran rumah tangganya. Malam itu, saat hujan rintik membasahi bumi, Salsabila menatap keluar jendela sambil menggenggam tasbih. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan suamiku. Jangan biarkan keluarga kecil ini hancur." Tapi doa itu seakan menggantung di langit, sebab badai besar justru sedang menunggu di depan pintu. Hari-hari terus berjalan. Salsabila mulai memperhatikan banyak perubahan kecil pada suaminya. Hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan kini membuat hatinya berdebar cemas. Fahri yang dulu rajin menceritakan kegiatannya di toko kini lebih banyak diam. Pulang larut malam sudah jadi kebiasaan baru. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama, singkat dan dingin. Tadi banyak pelanggan, harus hitung stok barang, atau kadang ada urusan dengan pemasok. Namun jawaban itu seringkali terasa hambar bagi Salsabila. Insting seorang istri seakan berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih aneh lagi, Fahri kini sangat menjaga ponselnya. Ia tak lagi meletakkannya di meja atau sembarangan seperti dulu. Bahkan ketika mandi pun, ponsel itu dibawa ke kamar mandi. Setiap kali ada pesan masuk, Fahri buru-buru melihat, lalu tersenyum kecil sambil menunduk. Senyum yang bukan untuk istri dan anaknya. Suatu malam, ketika Fahri tertidur, Salsabila memberanikan diri untuk meraih ponsel suaminya. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang, seakan ingin pecah. Ia membuka layar, tapi ternyata ada password baru. Sebuah penghalang yang makin meneguhkan
kecurigaannya. Air matanya menetes. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Salsabila mencoba bertanya dengan lembut. "Bang, kenapa sekarang suka pasang kunci di HP? Dulu nggak pernah begitu." Fahri yang sedang mengenakan kemeja untuk berangkat menoleh sebentar dengan wajah datar. Ya biar aman aja, sekarang banyak orang iseng. Lalu ia bergegas pergi tanpa mencium kening istrinya. Sesuatu yang dulu selalu jadi kebiasaan. Hari demi hari, benih kecurigaan itu semakin tumbuh. Senyum suaminya terasa palsu. Kata-katanya penuh alasan. Tatapannya dingin, seperti ada tembok yang memisahkan mereka. Tetangga yang semula kagum mulai berbisik-bisik. Ada yang melihat Fahri di kota sebelah makan malam bersama seorang perempuan muda. Ada pula yang bercerita bahwa ia sering melihat Fahri menunggu di sebuah kafe. Bukan sendirian, tapi dengan wajah penuh perhatian pada seseorang. Salsabila mencoba menepis gosip itu. Ia tidak ingin percaya begitu saja. Namun, semakin ia menolak, semakin hatinya sakit. Malam itu, ketika hujan turun deras, Zahra kecil mendekap ibunya sambil berkata polos, "Bunda, kenapa ayah sekarang jarang main sama aku?" Pertanyaan sederhana itu membuat dada Salsabila sesak. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil berbisik, "Ayahmu sibuk, nak. Sibuk bekerja untuk kita." Tapi jauh di dalam hatinya, Salsabila mulai sadar. Pekerjaan bukan lagi alasan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyakitkan menunggu di balik semua perubahan ini. Dan malam itu, ketika petir menyambar di langit yang muram, firasat Salsabila kian kuat. Badai itu benar-benar akan datang. Hari itu, suasana rumah masih sunyi ketika Salsabila bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab karena semalam menangis diam-diam. Sejak beberapa waktu terakhir, tidur bukan lagi tempat istirahat baginya, melainkan ruang penuh bayangan pertanyaan yang tak terjawab. Fahri belum pulang. Katanya ada rapat dengan pemasok, tapi jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika fajar mereka, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Salsabila mengintip dari jendela. Dan benar, Fahri baru pulang dengan wajah letih. Namun, ada sesuatu yang mengusik matanya. Aroma parfum perempuan yang asing menempel di bajunya. Wangi lembut itu bukan aroma kolon yang biasa dipakai Fahri. Salsabila hanya diam, pura-pura tidur ketika suaminya masuk kamar. Ia mendengar langkah Fahri pelan-pelan. Lalu suara tas diletakkan di lemari. Ada bunyi kertas berdesir. Pagi harinya, ketika Fahri pergi ke toko, Salsabila memberanikan diri membuka lemari. Ia menemukan sebuah kantong kertas kecil. Di dalamnya ada kotak perhiasan wanita. Cantik, berkilau, dan jelas bukan untuknya. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi benar, semua gosip itu ada dasarnya. Hatinya hancur, tapi pikirannya belum puas. Ia butuh bukti lebih. Ia butuh kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Beberapa hari kemudian, Salsabila diam-diam mengikuti Fahri ketika ia berangkat. Dengan alasan mau belanja ke pasar, ia membawa motor kecilnya, menjaga jarak agar tak ketahuan. Jantungnya hampir copot ketika melihat Fahri berhenti di sebuah kafe yang cukup ramai di kota sebelah. Dari jauh, Salsabila menyaksikan suaminya duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa bersama. Tatapan mata mereka penuh kedekatan. Sesekali, Fahri menyentuh tangan perempuan itu. Dunia Salsabila runtuh seketika. Kakinya lemas, matanya basah, nafasnya berat seperti tertahan di dada. Ia ingin menghampiri,
ingin menjerit di depan orang banyak. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menonton dari kejauhan. Seperti menonton sebuah drama pahit yang tak pernah ia bayangkan terjadi dalam hidupnya sendiri. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang benar-benar mematahkan hatinya. Fahri mengeluarkan kotak perhiasan dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada perempuan itu dengan senyum penuh sayang. Perempuan itu tersipu, lalu menyandarkan kepala di bahu Fahri. Pada saat itulah air mata Salsabila pecah deras. Dunia seakan berhenti berputar. Semua pengorbanannya, semua doa, semua cinta yang ia berikan bertahun-tahun, kini terhempas begitu saja. Malam itu, ketika hujan deras kembali mengguyur dan petir membelah langit, Salsabila terduduk di sajadahnya. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, apa salahku sampai kau uji aku seperti ini? Jika memang benar suamiku telah khianat, berikan aku kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Jangan biarkan aku hancur di depan anakku." Dan doa itu yang keluar dari hati seorang istri yang terluka seakan mengguncang langit. Sejak hari ia melihat Fahri bersama perempuan itu, hidup Salsabila berubah. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini hilang. Di hadapan anak semata wayangnya, Aisyah, ia masih berusaha tegar. Tapi di dalam kamar, ia hancur berkeping-keping. Malam itu, suara hujan kembali mengguyur deras. Angin mengetuk jendela seperti mengabarkan sesuatu. Fahri pulang larut malam dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Salsabila duduk di ruang tamu sambil menunggu. Ketika pintu terbuka, ia hanya menatap suaminya tanpa kata. Ada begitu banyak pertanyaan di hatinya, namun lidahnya keluh. Fahri masuk ke kamar dengan santai, meletakkan jaketnya, lalu berbaring seolah semua normal. Tak tahan, Salsabila masuk, mengikuti suaranya gemetar saat berkata, "Bang, siapa perempuan itu?" Fahri menoleh pelan, matanya sempat terkejut, tapi cepat ia sembunyikan dengan senyum tipis. "Perempuan, siapa maksud kamu? Jangan bohong bang, aku lihat sendiri. Di kafe itu, kau kasih dia perhiasan. Kau ketawa sama dia. Sementara aku di rumah ini nunggu, nangis." Dalam doa, air mata Salsabila jatuh deras. Ia mencoba menahan, tapi sudah tak kuasa. Fahri berdiri, wajahnya berubah keras. "Kamu ngikutin aku. Jadi istri apa kamu ini? Kerjaannya cuma curiga, ngepoin suami sendiri." Salsabila terisak. "Aku cuma butuh kejujuran bang. Jangan gantikan cintaku dengan dusta. Kalau memang dia yang kau pilih, katakan, jangan siksa aku dengan diam begini." Hening. Yang terdengar hanya suara hujan menetes di atap seng. Salsabila menunggu jawaban. Tapi Fahri hanya menghela napas panjang, lalu keluar kamar. Pintu ditutup keras. Tinggallah Salsabila terpuruk di lantai, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tangisan itu begitu dalam, sampai terdengar hingga keluar kamar. Dan di balik pintu, diam-diam Aisyah putri kecil mereka berdiri sambil menggenggam bonekanya. Matanya berkaca-kaca mendengar ibunya menangis. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi hatinya yang polos tahu ada yang salah dalam rumah ini. "Umi, jangan nangis," bisiknya pelan. Meski ibunya tak mendengar, petir menyambar lagi di luar, seakan menegaskan bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Hari-hari setelah pertengkaran itu berjalan dingin. Rumah yang dulu penuh canda dan doa kini seperti kuburan sepi, beku dan penuh bayangan luka. Salsabila menjalani rutinitasnya seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar Aisyah ke sekolah, merapikan rumah. Namun senyum di wajahnya hanyalah topeng. Di balik itu, hatinya
remuk. Di setiap sajadah, ia menangis. Ya Allah, kalau memang aku sedang Kau uji, kuatkan aku. Jangan biarkan anakku kehilangan kebahagiaan karena kebodohan kami, orang tuanya. Namun, luka itu tak bisa sembuh cepat. Setiap kali mendengar suara notifikasi di ponsel Fahri, dadanya bergetar. Setiap kali suaminya bilang pulang terlambat karena pekerjaan, pikirannya langsung teringat wajah perempuan itu. Fahri pun semakin jarang berbicara dengan istrinya. Ia pulang larut, membawa wangi parfum yang tak dikenalnya. Tatapan matanya tak lagi hangat. Saat Salsabila mencoba bicara, ia selalu mengelak dengan alasan lelah. Bang, kenapa kau berubah? Suara Salsabila bergetar suatu malam. Fahri menghela napas kasar. Kamu ini terlalu banyak tanya. Aku capek kerja seharian. Pulang malah ditanya terus. Bisa nggak biarin aku tenang? Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Salsabila. Ia hanya diam, menunduk, menahan air mata. Aisyah, anak kecil yang polos, mulai menyadari perubahan itu. Ia sering bertanya, Umi, kenapa Abi marah terus? Abi nggak sayang sama kita lagi? Ya, pertanyaan itu membuat hati Salsabila hancur. Ia memeluk anaknya erat-erat sambil berusaha tersenyum, meski dalam hati menangis. Abi sayang, nak, cuma Abi lagi sibuk. Namun dalam hatinya ia tahu, luka itu semakin dalam. Rasa percaya mulai hancur dan yang tersisa hanyalah perih. Malam itu, hujan kembali turun. Salsabila berdoa lama di sajadahnya. Tangannya terangkat tinggi, suaranya bergetar. Ya Allah, kalau memang suamiku sudah berpaling, tunjukkanlah kebenaran. Jangan biarkan aku buta dalam cinta yang penuh dusta. Jika azab harus datang, biarlah menjadi pelajaran bagi kami. Petir kembali menyambar di langit, seakan menjadi jawaban. Luka yang membekas itu bukan hanya untuk Salsabila, tapi juga untuk Fahri. Karena jalan yang ia pilih, kelak akan menuntunnya pada kehancuran. Malam itu, langit gelap gulita. Awan hitam bergulung di atas kota kecil tempat mereka tinggal. Hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, membuat kaca jendela bergetar. Salsabila duduk di ruang tamu, menunggu Fahri yang belum pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Teleponnya tak diangkat, pesan tak dibalas. Hatinya resah, bukan hanya karena rasa curiga, tapi juga firasat buruk yang mengganggu pikirannya. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Fahri turun dengan wajah kusut. Dari kaca jendela, Salsabila melihatnya berjalan terburu-buru sambil menutupi sesuatu di lehernya dengan syal. Saat pintu dibuka, aroma parfum asing langsung menyebar ke seluruh ruangan. Baru pulang bang? Suara Salsabila bergetar. Ya, jangan banyak tanya. Aku capek. Salsabila menahan tangis. Tapi kali ini ia tak sanggup lagi. Bang, sampai kapan kamu terus begini? Aku istrimu, ibu dari anakmu. Aku bukan musuhmu. Kalau ada perempuan lain, katakan. Jangan buat aku terus dihantui prasangka. Fahri terdiam, matanya merah, suaranya keras. Kalau iya, kenapa? Kamu mau apa? Aku juga punya hak bahagia, Sal. Kalimat itu bagai petir menyambar hati Salsabila. Ia terduduk, menangis terseduh. Aisyah yang terbangun dari tidurnya keluar kamar, melihat ibunya menangis. Anak kecil itu memeluk ibunya sambil ikut menangis. Tiba-tiba, petir menyambar keras sekali di luar rumah. Lampu mati, rumah gelap gulita. Hanya suara hujan deras yang terdengar, bercampur dengan tangisan Aisyah dan Salsabila. Fahri terlihat gelisah. Ini cuma kebetulan. Jangan lihat aku seperti aku pembawa sial, katanya dengan suara bergetar. Namun di lubuk hatinya,
ia juga merasa gentar. Seakan-akan alam sedang memperingatkannya, malam itu menjadi titik balik. Salsabila berhenti memohon-mohon. Ia memutuskan untuk lebih banyak menyerahkan segalanya kepada Allah. Sementara Fahri, meski masih keras kepala, mulai dihantui rasa takut. Setiap kilatan petir, setiap suara guntur membuatnya teringat pada dosa-dosa yang ia sembunyikan. Langkahnya semakin berat dan ia tak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan segera membawanya pada peristiwa besar yang tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, hujan reda. Udara pagi masih terasa dingin, namun hati Salsabila tak pernah sedingin itu. Ia duduk termenung di ruang tamu, memikirkan pertengkaran semalam. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Salsabila mengangkatnya dengan suara serak. "Halo Bu, maaf, saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi saya sering lihat Pak Fahri bersama seorang perempuan muda. Mereka sering ke restoran dekat jalan utama. Saya pikir Ibu harus tahu." Suara di ujung telepon itu langsung memecahkan hati Salsabila. Ia menutup telepon. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti. Segala prasangka yang selama ini ia tahan, kini berubah jadi kepastian. Siang itu, saat Fahri pulang, Salsabila menunggunya dengan wajah dingin. "Bang, jujur sama aku. Siapa perempuan itu?" Fahri terkejut. Wajahnya pucat. "Perempuan? Siapa maksudmu? Jangan bohong lagi. Aku sudah tahu semuanya. Orang-orang sudah melihatmu." Fahri membeku. Kata-kata istrinya menusuk seperti pisau. Ia ingin menyangkal, tapi sorot mata Salsabila membuatnya tak mampu berkata apa-apa. "Bang," suara Salsabila pecah. "Apa aku kurang? Apa aku tak bisa bahagiakan? Sampai kau tega mengkhianati aku, anakmu, rumah tangga kita." Fahri menunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Dadanya sesak, tapi egonya menolak untuk mengaku salah. "Sal, aku cuma butuh teman ngobrol. Perempuan itu, dia mengerti aku. Kamu terlalu sibuk dengan anak, rumah. Aku merasa kesepian." Tangisan Salsabila pecah lagi. "Kesepian? Aku di sini berjuang demi rumah tangga kita. Aku rela menahan semua sakit demi menemanimu. Dan ini balasannya?" Suasana rumah tegang. Aisyah berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan sambil menahan tangis. Tiba-tiba suara petir kembali menggelegar, padahal langit cerah. Guntur itu begitu keras, seakan menegur dengan lantang. Fahri terdiam, tubuhnya bergetar. Salsabila memandangnya dengan mata penuh luka. "Bang, mungkin Allah sedang peringatkanmu. Kalau kau tak segera sadar, aku takut azab itu benar-benar datang." Kata-kata itu menggantung di udara, lebih menggetarkan daripada suara guntur tadi. Dan untuk pertama kalinya, Fahri merasa seluruh dunianya mulai runtuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Salsabila. Ia menjalani rutinitas dengan hati yang hancur. Senyum manis yang dulu selalu ia hadirkan di rumah kini hilang, digantikan raut muram. Fahri meski berusaha bertindak biasa, namun kegelisahan mulai menghantuinya. Suara guntur yang tiba-tiba muncul beberapa kali belakangan seakan membayanginya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, melihat rumahnya terbakar, dagangannya hancur, dan petir menyambar tepat di atas kepalanya. Suatu sore, hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat pepohonan meliuk tak karuan. Petir menyambar berkali-kali, menyilaukan langit. Fahri yang sedang duduk di teras menyalakan rokok, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba BRAK, petir menyambar tiang listrik di depan rumahnya. Api kecil menyembur, menimbulkan kepanikan warga sekitar. "Bangun, Bang, ini peringatan dari Allah."
jerit Salsabila sambil memeluk anak-anaknya. Tetapi Fahri hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, hujan semakin deras. Air mulai menggenangi halaman rumah. Anehnya, hanya rumah Fahri yang tergenang paling parah, sementara rumah tetangga di kanan kiri tetap kering. Orang-orang mulai berbisik menghubungkan kejadian itu dengan dosa Fahri. Ini bukan hujan biasa, gumam salah satu tetangga. Allah sedang menegur dia, sahut yang lain. Fahri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya bergetar. Ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Ya Allah, lirihnya. Suara tercekat di tenggorokannya. Di malam yang sama, ketika hujan belum reda, terdengar kabar buruk. Kios dagangan Fahri di pasar terbakar disambar petir. Api melahap semua barang dagangan. Para pedagang lain selamat. Hanya kios Fahri yang hancur rata. Salsabila menangis sejadi-jadinya. Bang, lihatlah, kalau ini bukan azab, lalu apa? Sampai kapan kau mau keras kepala? Fahri tak sanggup lagi menjawab. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Salsabila. Ia menjalani rutinitas dengan hati yang hancur. Senyum manis yang dulu selalu ia hadirkan di rumah kini hilang, digantikan raut muram. Fahri meski berusaha bertindak biasa, namun kegelisahan mulai menghantuinya. Suara guntur yang tiba-tiba muncul beberapa kali belakangan seakan membayanginya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk melihat rumahnya terbakar, dagangannya hancur, dan petir menyambar tepat di atas kepalanya. Suatu sore, hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat pepohonan meliuk tak karuan. Petir menyambar berkali-kali, menyilaukan langit. Fahri yang sedang duduk di teras menyalakan rokok, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, petir menyambar tiang listrik di depan rumahnya. Api kecil menyembur, menimbulkan kepanikan warga sekitar. Bangun, Bang. Ini peringatan dari Allah, jerit Salsabila sambil memeluk anak-anaknya. Tetapi Fahri hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, hujan semakin deras. Air mulai menggenangi halaman rumah. Anehnya, hanya rumah Fahri yang tergenang paling parah. Sementara rumah tetangga di kanan kiri tetap kering. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkan kejadian itu dengan dosa Fahri. Ini bukan hujan biasa, gumam salah satu tetangga. Allah sedang menegur dia, sahut yang lain. Fahri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya bergetar. Ia sadar semua ini bukan kebetulan. Ya Allah, lirihnya. Suara tercekat di tenggorokannya. Di malam yang sama, ketika hujan belum reda, terdengar kabar buruk. Kios dagangan Fahri di pasar terbakar disambar petir. Api melahap semua barang dagangan. Para pedagang lain selamat. Hanya kios Fahri yang hancur rata. Salsabila menangis sejadi-jadinya. Bang, lihatlah, kalau ini bukan azab, lalu apa? Sampai kapan kau mau keras kepala? Fahri tak sanggup lagi menjawab. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Langit malam itu begitu gelap, awan pekat menggantung rendah, disertai suara guntur yang mengguncang jantung siapapun yang mendengarnya. Salsabila duduk bersama anak-anaknya di ruang tengah, berdoa dengan suara lirih. Sementara itu, Fahri berjalan gelisah di halaman rumah, menatap langit dengan perasaan kacau. Apa Allah masih mau menerima tobatku? Gumamnya lirih. Tangannya menutup wajah. Air mata terus menetes. Tiba-tiba kilatan cahaya membelah langit. Suara petir meledak keras sekali, membuat bumi seakan bergetar. Angin kencang meniup pohon-pohon di sekitar rumah.
seolah semesta ikut berteriak. Fahri berlutut di tanah, menggenggam dadanya. Ya Allah, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Ampuni aku, teriaknya sambil menangis. Namun, detik berikutnya, brar, sambaran petir jatuh tepat mengenai pohon besar di samping rumah, menyambar hingga ke tanah tempat Fahri berdiri. Cahaya putih menyilaukan memenuhi seisi halaman. Lalu sunyi. Salsabila dan anak-anaknya berteriak histeris. Mereka berlari keluar rumah hanya untuk menemukan Fahri tergeletak tak bergerak. Tubuhnya terbakar sebagian, wajahnya pucat tak bernyawa. Tetangga-tetangga berdatangan. Ada yang terdiam dengan wajah ngeri, ada yang berbisik-bisik lirih. Subhanallah, azab itu nyata. Inilah akibat bermain dengan dosa. Salsabila menutup wajahnya, air matanya jatuh tak terbendung. Hatinya hancur, tapi di sisi lain, ia sadar bahwa ini adalah takdir sekaligus pelajaran yang amat keras. Malam itu, hujan terus mengguyur seakan membersihkan bumi dari dosa. Suara petir perlahan menjauh, menyisakan kesunyian yang menakutkan. Di hadapan jasad Fahri yang sudah kaku, Salsabila berbisik dengan suara serak. Abang, semoga Allah masih memberi abang ampunan. Semoga kematian ini jadi pelajaran bagi semua yang masih hidup. Jangan sekali-kali bermain-main dengan dosa. Dan malam itu menjadi saksi bahwa pengkhianatan, kebohongan, dan dosa besar tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan. Kematian Fahri bukan sekadar akhir dari sebuah pengkhianatan. Itu adalah peringatan nyata bagi siapa saja yang masih berjalan di jalan gelap, menutupi dosa dengan topeng manis. Salsabila, meski hatinya hancur berkeping, memilih berdiri tegar demi anak-anaknya. Ia berjanji dalam hati untuk tidak lagi menangisi masa lalu, melainkan menata masa depan dengan iman dan kesabaran. Tetangga-tetangga yang menyaksikan kejadian itu tak pernah lupa. Berita tentang suami yang disambar petir karena selingkuh menyebar luas menjadi kisah yang mengingatkan banyak orang agar tak mengulangi dosa serupa. Malam itu, di antara hujan yang reda dan langit yang perlahan terang, terdengar lantunan ayat-ayat suci dari rumah Salsabila. Suara yang bergetar namun penuh keyakinan, seolah menegaskan bahwa meski dosa manusia bisa mengundang azab, pintu taubat Allah selalu terbuka bagi yang sungguh-sungguh kembali. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal: jangan pernah mengkhianati kepercayaan, jangan bermain dengan dosa, karena balasan Allah bisa datang seketika di saat manusia paling lengah.